Halo, selamat sore saudara-saudara. Kita berjumpa kembali di Soteria Inspirasi. Perkenalkan, nama saya Revita Jelis Warubu. Saya mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Soteria Purwokerto, semester 2. Di tengah pandemi COVID-19 ini, banyak hal yang mengkhawatirkan kita sebagai orang percaya. Namun kita sebagai orang percaya maupun yang belum percaya tidak hanya fokus pada situasi COVID-19 ini, tetapi kita juga perlu fokus untuk belajar pada Kristus firman yang hidup ini. Karena belajar pada Kristus menguatkan kita di saat-saat mengalami kesulitan-kesulitan yang mengkhawatirkan diri kita. Saudara-saudara, siapapun bisa belajar kepada Kristus, sebab Allah mengasihi semua manusia. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan memberikan sebuah renungan belajar kepada Kristus, firman Allah yang hidup. Apa itu belajar kepada Kristus, firman Allah yang hidup? Firman Tuhan mengatakan, "Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwa akan mendapat ketenangan." Matius pasal 11 ayat 29. Ini termasuk langkah agar kita dapat menemukan ketenangan di tengah pergumulan hidup ini dengan cara memikul kuk Yesus. Apakah kuk itu? Kuk berbicara tentang kehendak, pengaturan, dan disiplin Allah bagi kita anak-anaknya. Nah, kita harus belajar hal ini dari Yesus yang telah memikul kuk yang diletakkan Bapa padanya. Yesus pernah dipertanyakan oleh Yohanes Pembaptis, difitnah oleh masyarakat, diolok-olokkan oleh masyarakat. Namun Yesus menyikapinya dengan dia berkata, "Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku." Matius pasal 11 ayat 26. Nah, kita harus belajar seperti Yesus dengan menerima secara legawa atau rela apa saja yang Tuhan izinkan datang menimpa kita. Jadi termasuk kuk yang harus kita tanggung. Kita harus belajar menerima kehendak Allah berupa hal-hal yang sulit dan tidak nyaman. Karena Tuhan menempa dan memproses kita melalui pengalaman-pengalaman pahit, masalah-masalah sulit yang Tuhan izinkan punya muatan rencana ilahi yang luhur memoles kita agar jadi orang beriman dengan tangguh. Sebab kita orang Kristen percaya bahwa firman atau logos Allah telah menjadi daging atau berinkarnasi menjadi Yesus Kristus. Berinkarnasi menjadi Yesus Kristus. Firman Allah tidak menjelma jadi kitab suci, tetapi menjelma menjadi anak manusia yang dapat disentuh, diraba, disaksikan, dan dilihat oleh manusia. Sebab Kristus sebagai pusat hidup untuk menempatkan Tuhan sebagai teladan dan tujuan atas seluruh kehidupan kita. Nah, kitab suci adalah salah satu tradisi gereja yang tertulis mengenai firman Allah yang hidup itu, yang ditulis oleh para saksi mata tanpa dibuat-buat, yakni para rasul yang diinspirasi oleh Roh Kudus, supaya setiap orang yang membaca berjumpa dengan Kristus, sehingga oleh iman mereka manusia yang membacanya akan memperoleh keselamatan dalam namanya. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Sebab apa yang mereka dengar dan lihat, itu mereka telah menuliskan di atas kertas, dan tulisan tersebut disatukan menjadi kitab suci yang sekarang ini kita baca. Dan kitab suci atau yang sering kita sebut adalah Alkitab bukan sekedar buku yang sembarangan dibaca, melainkan kitab suci itu adalah Kristus sendiri. Karena Alkitab menyaksikan bahwa firman itu adalah Allah sendiri, oleh karena firman Allah adalah bijaksana Allah yang kekal. Sedangkan teologi dalam kitab suci adalah ajaran atau doktrin tentang Kristus. Karena isinya adalah Kristus, maka ketika kita belajar akan firman-Nya, kita menemukan sosok atau pribadi Kristus yang tertulis dalam kitab tersebut
Dan itu bukan hanya sekedar teoritis, tetapi sesuatu firman yang hidup. Dalam hal ini, kitab suci ditulis oleh para rasul dengan penuh inspirasi dari Roh Kudus melalui Allah yang hidup. Sebab isi kitab suci merupakan firman Allah yang hidup. Agar setiap manusia dapat belajar padanya, bagi orang yang memiliki kemauan membaca kitab suci, berarti membaca Kristus. Bahwa membaca Kristus berarti belajar pada Kristus. Belajar pada Kristus berarti belajar pada pribadi Allah yang hidup. Dan doktrin yang kita pelajari tersebut bukan sebuah konsep atau pengetahuan akademik filosofis tentang Kristus, melainkan Kristus sendiri. Ketika kita membaca kitab suci, maka kita sedang menelusuri akan Kristus. Ketika kita belajar akan Kristus, maka kita akan menemukan doktrin yang terkandung dalam kitab suci. Doktrin inilah Kristus itu sendiri dalam wujud pikiran Kristus atau logos Kristus. Doktrin ini tidak kelihatan secara mata jasmani, namun bisa dilihat dengan mata rohani kita, yaitu Nous kita yang ada di dalam jiwa kita. Nous yang menangkap doktrin atau logos Kristus ini yang akan memperbaharui nous dan jiwa kita, sehingga mata batin kita akan menerangi tubuh jasmani kita. Saudara-saudara, belajar pada Kristus lebih dari sekadar belajar konsep tentang Dia. Karena Kristus bukanlah konsep pengetahuan manusia, melainkan firman Allah yang hidup, yang sanggup mengubah hidup kita. Makanya tidak ada orang yang memiliki pengetahuan akan Kristus tetapi tidak mempedomani firman-Nya Allah itu, maka hasilnya akan mendatangkan kesia-siaan. Jadi ketika kita berpikir tentang firman Allah, kita seharusnya berpikir dengan konsep yang utuh, yang tidak tergantung pada imajinasi antropomorfistik saja. Karena tidak pernah ada Allah tanpa firman, Allah tanpa tindakan. Sebab anak Allah adalah sebutan antropomorfistik yang diberikan Allah supaya manusia dalam keterbatasannya dapat mengenal Dia, yaitu inkarnasi firman yang hidup dalam wujud manusia Yesus Kristus. Sehingga kita menjadi tahu bahwa melihat Kristus berarti melihat Allah, mengenal Kristus berarti mengenal Allah, mengenal Allah dan Kristus berarti mengalami hidup kekal. Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga. Dan hidup kekal itulah jawaban yang dicari oleh setiap manusia, baik melalui agama, filsafat, dan ilmu pengetahuan. Dan tidak ada agama atau ajaran atau seorang pun yang bisa menjelaskan hidup kekal selain daripada Dia yang memiliki hidup kekal itu. Dia adalah Yesus Kristus. Sebab itu, membaca kitab suci tidak berhenti pada Kristus atau pikiran Kristus saja, tetapi bagaimana doktrin atau firman Kristus itu bisa memerdekakan kita dari belenggu dosa. Seperti kata Rasul Yohanes, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Sehingga ketika kita datang dan belajar pada Kristus, memiliki tujuan supaya hati dan jiwa kita dikuasai oleh Dia yang hidup. Kristus bukanlah konsep pikiran manusia dengan kata-kata sendiri, melainkan pribadi Allah yang hadir di dalam hati, sehingga hati dan jiwa kita bisa bertemu dan berbicara dengan Dia. Memang salah satu usaha kita bertemu dan berinteraksi dengan Kristus adalah dengan membaca kitab suci. Namun kita tidak boleh berhenti pada level kognitif atau kerja rasio saja. Tetapi apa yang ada dalam pikiran kita itu kita turun ke dalam hati. Sehingga apa yang ada dalam hati itulah yang harus kita keluarkan. Jadi jika hati ini terisi dengan firman Tuhan, maka apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam firman-Nya itu, itulah yang kita keluarkan dalam bentuk tindakan apa yang harus kita lakukan, yaitu seperti buah-buah roh. Saudara-saudara, kitab suci menuntut kita kepada Kristus atau keselamatan. Dan orang yang hidup di dalam Kristus, seperti kata Rasul Paulus, menghasilkan perbuatan-perbuatan baik. Tidak lagi hidup dalam perbuatan daging, melainkan hidup dalam roh.
Kitab suci memperlengkapi kita untuk bertindak nyata, bukan hanya menghasilkan konsep teologis, doktrin, melainkan bagaimana doktrin atau pikiran Kristus menjadi nyata dalam perbuatan kita sehari-hari. Seperti kata para rasul yang menyatakan bahwa kita wajib hidup sama seperti Kristus hidup dan memiliki pikiran dan perbuatan Kristus. Ketika kita membaca Alkitab, berdoalah pada Roh Kudus supaya Dia membimbing kita. Yohanes pasal 14 ayat yang 26. Karena hanya Roh Kudus sebagai inspirasi pengantara iman kepada setiap pribadi. Sehingga pikiran Kristus dalam Alkitab dibawa oleh Roh Kudus masuk ke dalam jiwa kita, yaitu nous atau mata jiwa kita, supaya pikiran Kristus bisa menguasai logos atau pikiran secara rasio, perasaan secara emosi, dan keinginan secara kehendak kita. Ketika Kristus yang hadir dalam jiwa kita ini, maka seperti kata para rasul, Paulus mengatakan bahwa bukan aku lagi yang hidup, tetapi Dia. Maka Allah itu ada dalam pribadi kita melalui belajar akan Dia. Nous atau mata jiwa atau batin kita akan berinteraksi dengan pikiran Kristus melalui karya Roh Kudus. Sehingga hati atau batin ini dikuasai oleh pikiran Kristus, dan ini harus dilakukan terus-menerus sebagai wujud pembaharuan nous atau mata jiwa dalam pribadi kita. Oleh sebab itu, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Roma pasal 12 ayat yang kedua. Hati yang telah dikuasai oleh pikiran Kristus akan membuat kerja pikiran tidak lagi memikirkan Kristus hanya sekedar atau berhenti pada konsep. Tetapi pikiran yang dikuasai oleh pikiran Kristus tentang konsep itu berubah menjadi Kristus yang hidup, yang berbicara secara personal pada setiap pribadi kita. Konsep Kristus yang telah benar harus dikunyah di dalam batin lebih dalam, yaitu di dalam perasaan dan kehendak kita, sehingga keseluruhan logos kita dikuasai oleh pikiran Kristus. Dengan demikian, logos itu akan memerintahkan kerja seperti otak untuk menggerakkan anggota tubuh kita sesuai dengan pikiran Kristus. Mari kita belajar pada Kristus mulai dari kerja batin sampai anggota tubuh. Batin ini yang harus disembuhkan atau diobati oleh Kristus. Kata Kristus, dari dalam hati timbul segala pikiran jahat dan dosa. Sebab itu, kita harus mengobati batin kita dengan belajar pada Kristus, mulai dari kerja nous dengan berdoa kepada Allah, sehingga Allah mencurahkan pikiran Kristus lewat pekerjaan Roh Kudus ke dalam batin melalui pembacaan Alkitab. Pikiran Kristus yang telah menguasai nous yang tadi akan dimatangkan melalui kerja logos di dalam jiwa kita, yaitu kerja rasio, yang mana pikiran Kristus yang penuh misteri dan beyond horizon menjadi terbatas pada konsep rasio manusia yang bisa dipahami oleh pikiran atau rasio manusia itu sendiri. Nous yang dikuasai pikiran Kristus tidak hanya berhenti pada konsep, tetapi konsep itu menjelma menjadi perasaan secara emosi yang diatur melalui Kristus, dan keinginan Kristus di dalam jiwa kita untuk tetap mendorong kita menaati Kristus dengan segenap anggota tubuh kita. Jadi, saudara-saudara, biarlah pikiran Kristus yang bekerja di dalam pikiran kita maupun di dalam batin kita ini, supaya ketika orang melihat diri kita ini, maka yang mereka lihat adalah Kristusnya, bukan diri kita ini. Bahwa setiap pribadi kita biarkan bekerja pikiran Kristus di dalam jiwa atau batin melalui pembacaan kitab suci sebagai Alkitab yang kita kenal sampai zaman sekarang. Agar Roh Kudus mencurahkan pikiran Kristus dalam Alkitab yang misteri dan beyond horizon, ormin, akan masuk melalui nous sebagai mata jiwa kita, dan logos Allah akan kita peroleh melalui rasio atau pikiran lewat pengetahuan. Mengetahui konsep manusia tentang Kristus yang komprehensibel, perasaan dan kehendak Kristus, kerja otak dalam pikiran Kristus, serta melibatkan Roh Kudus
pada setiap anggota tubuh ini. Demikianlah pertemuan kali ini. Semoga inspirasi ini dapat mengembangkan dan bermakna buat saudara-saudara agar bisa menumbuhkan hal yang baik dan menjadi orang yang beriman serta memiliki jiwa untuk belajar kepada Kristus, firman Allah yang hidup itu. Di akhir perenungan soteria inspirasi ini, kiranya Tuhan Yesus Kristus yang selalu menguatkan kita di tengah-tengah masa sulit dan menolong kita untuk bertumbuh dalam iman, dan dengan iman yang kuat dan yang bersandar padanya, kita dapat mengalami berkat Tuhan. Demikianlah soteria inspirasi supaya dapat memberikan pertolongan yang baik dari Tuhan. Sampai ketemu besok sore di acara soteria inspirasi.